Kasih. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Pagi semuanya. Mohon maaf ya tadi ada macet di jalan. Tunggu sebentar ya. Kalian baru sampai atau sudah dari tadi? Belum lama sih Pak. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah hadir pada rapat internal kali ini. Yang dimana rapat internal kali ini kita akan membahas yang kita terima waktu sebelum ini, yakni proposal dari salah satu kampus untuk kerjasama antara event yakni bernama AN Expo dan cukup besar eventnya. Baik, sebelumnya izin saya mulai ya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi. Terima kasih kembali saya ucapkan karena hadir tepat waktu pada rapat internal BCA hari ini, yang dimana agenda kita adalah membahas proposal kerjasama yang diajukan oleh salah satu event yang cukup besar di kampus bernama Politeknik Negeri Jakarta, yaitu AN Expo, dan memastikan apakah kegiatan tersebut sejalan dengan kepentingan BCA, baik dari sisi branding, teknis, maupun compliance. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, saya meminta seluruh peserta agar memastikan untuk aktif menyampaikan, memberikan komunikasi dua arah masing-masing divisi, yang dimana untuk divisi sekretaris juga jangan lupa untuk mencatat notulensi dan dibacakan di akhir. Saya akan mencatat seluruh poin penting secara Baik, terima kasih Bu Kinang. Tanpa berulang lagi, kita langsung saja masuk ke agenda pertama, yakni latar belakang. Baik, kita masuk ke slide pertama. Di sini dijelaskan AN Expo telah mengajukan proposal kepada BCA untuk berkolaborasi pada kegiatan Expo di kampusnya, yang dimana intinya mereka menawarkan sesi presentasi dan branding. Untuk memperkuat konteks, coba saya meminta kepada Ibu Alifah menjelaskan alasan potensial kolaborasi dari perspektif dari CSR BCA. Dipersilakan. baik. Terima kasih sebelumnya Pak Dimas. Saya ingin menyampaikan kegiatan ANSO ini cukup relevan Pak, karena mereka menyampaikan mahasiswa yang merupakan segmen penting untuk edukasi finansial. Dan melalui kolaborasi semacam ini, kita bisa mempersamakan literasi finansial secara langsung sebagaimana sesuai dengan agenda CSR kita, dan juga kita dapat memperkuat citra sebagai institusi yang aktif berkontribusi pada perkembangan generasi muda. Baik, terima kasih Ibu Alifah. Apakah dari divisi lain ada tanggapan atau tambahan? Baik, apabila tidak ada tanggapan, kita lanjut ke ringkasan proposal yang telah diberikan. Di sini teman-teman bisa lihat semua. Di sini ada beberapa poin yang bisa kalian lihat, yang dimana proposal AN Expo mereka menawarkan booth, sesi, mini class, branding publikasi, serta kebutuhan representatif dari BCA pada hari acara mereka.
Benefit yang mereka janjikan adalah exposure peserta dan penempatan logo BCA di event mereka. Sebenarnya poin ini masih perlu dicek lagi karena belum semuanya tercantum detail. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada tanggapan dari rekan-rekan divisi masing-masing? Baik Bapak Dimas, saya ingin menambahkan sedikit. Dari sisi program development, penawaran mini kelas ini cukup potensial, tetapi kita tetap perlu memastikan durasi, tema, dan teknis apa yang mereka minta dan mereka inginkan dari BCA. Baik, jangan lupa untuk dicatat selalu poin-poin yang dijelaskan tadi di video. Oke, itu mungkin ringkasan proposal dari AN Expo yang telah diberikan sini, bisa dilihat sendiri ada di pemaparan saya. Selanjutnya juga kita akan membahas salah satu aspek penting yakni potensi manfaat untuk BCA sendiri. Untuk Damar sebagai operasional koordinator yang baru, saya ulangi untuk Bapak Damar, mohon maaf, sebagai operasional koordinator yang baru menyampaikan dulu dari sisi operasional, dipersilakan. Baik Pak Dimas, dari sisi operasional, potensi manfaatnya dapat terlihat dari peluang BCA tampil langsung di hadapan mahasiswa. Dengan mood, kita bisa memperkuat engagement dan memperkenalkan layanan. Jika manajemen dan branding mereka baik, manfaatnya cukup besar. Baik, terima kasih Bapak Damar. Kalau dari sudut pandang branding dan CSR, apakah ada tanggapan? Saya rasa manfaatnya memang ada, tetapi terutama untuk menggunakan program BCA untuk mahasiswa. Hanya saja manfaatnya itu tetap harus jelas agar tidak terjadi ketidaksesuaian ekspektasi. Dari CSR juga saya setuju dengan Ibu Adra. Selama materi BCA ini bisa dimasukkan dalam agenda riset mereka, saya rasa ini berpotensi memperluas dampak dari CSR kita. Saya beberapa poin di sini seperti peringatan awareness BCA riset siswa, peluang edukasi produk finansial yang relevan bagi generasi muda, potensi akuisisi nasabah baru melalui aktivitas Expo, memperkuat hubungan BCA dengan institusi pendidikan. Tentunya harus banyak aspek lain yang harus kita pertimbangkan untuk BCA itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke resiko, hal yang perlu dipertimbangkan. Di proposal awal belum terlihat jelas dokumentasi keamanan data peserta dan timeline. Saya meminta kepada Ibu Lila untuk menyampaikan evaluasi dari sisi finansial dan komplain saja, karena Anexpo ini dari pihak ini tidak memberikan data yang cukup jelas di proposalnya. Jadi kepada Ibu Lila bisa dipersilakan untuk memberi tanggapan. Baik, terima kasih Bapak Dimas. Dari perspektif compliance, kita perlu memastikan bahwa Anexpo benar-benar memenuhi standar legal dan operasional. Semua dokumen harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu dari sisi finansial, kita masih kekurangan informasi. Proposal mereka belum mencantumkan rincian biaya, sehingga kita belum bisa menilai ROI maupun kelayakan pendanaan. Ini jadi poin penting yang harus mereka lakukan. Baik, terima kasih Ibu Lila. Dari divisi lain, apakah ada pertimbangan tambahan? Karena resiko atau hal yang perlu dipertimbangkan ini sangat penting untuk BCA dan kerjasama kita nantinya. Dari operasional, saya khawatir soal kesiapan venue. Kita perlu layout booth, akses listrik, dan juga estimasi jumlah peserta. Oh, baik. Tolong dicatat kembali ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Itu adalah poin-poin yang cukup penting. Kita akan lanjut masuk ke kesiapan, analisis kesiapan kerjasama. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu di mana pihak BCA ada kapasitas tim representatif tersedia, materi branding dan edukasi dapat disiapkan, memerlukan konfirmasi detail, timeline dan teknis dari AN Expo itu sendiri. Lalu ada pihak AN Expo menunggu klarifikasi jumlah peserta, vendor, layout dan venue. Perlu memastikan juga standar komunikasi dan dokumentasi, menunggu revisi penegasan penawaran resmi. Di mana kita bahas kesiapan pihak kedua dari sisi BCA, kita sebenarnya siap. Namun butuh kejelasan timeline dan lain-lain yang telah kalian berikan tadi. Sangat betul. Dari divisi saya, konten program bisa disiapkan, tetapi kita perlu mengetahui durasi, frame waktu acara, dan kebutuhan alatnya. Saya juga izin menambahkan Pak, kita harus tetap memastikan apakah kegiatan ini benar-benar sejalan dengan arahan CSR di tahun ini. Dan jika lihat juga dari kami CSR sangat
media untuk mempersiapkan konten dan aktivitas edukatif. Dan untuk teknis, saya membutuhkan daftar PIC dan alur koordinasi sebelum hari H. Oke, baik. Harap poin-poin tadi kembali saya ulangi dan sampai ada yang terlewat. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar pertanyaan yang akan diajukan ke Anexpo. Yang pertama di sini ada bagaimana estimasi trafik peserta dan profil audiens. Yang kedua, apa bentuk deliverable yang pasti akan diterima oleh BCA. Yang ketiga, bagaimana sistem pelaporan setelah acara. Yang keempat, apakah Anexpo ini menyediakan PIC khusus untuk BCA. Yang kelima, bagaimana mekanisme keamanan acara dan pengelolaan datanya. Yang keenam, timeline lengkap kegiatan deadline kebutuhan dari BCA. Yang ketujuh, skema benefit yang bisa dinegosiasikan. Yang dimana untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah disiapkan. Dan untuk divisi lain, apakah ada pertanyaan-pertanyaan tambahan? Saya ingin menambahkan satu poin, Pak. Kita perlu mengetahui berapa durasi sesi yang mereka minta untuk mini class BCA. Baik, kembali dicatat. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Saya izin menambahkan juga mekanisme login dan logout untuk BCA. Baik, selanjutnya. Saya izin menambahkan satu hal dari sisi compliance. Kita perlu tahu bagaimana sistem pelaporan sponsor mereka. Formatnya seperti apa saja indikatornya, dan kapan laporan tersebut diserahkan. Baik, apakah ada tambahan lain? Jika tidak cukup, kita pastikan masuk semuanya ke dokumen final ya Ibu Ina. Lanjut, kita akan masuk ke slide rekomendasi sementara. Lanjut ke tahap klarifikasi lanjutan dengan Anexpo. BCA juga memerlukan proposal final dan breakdown benefit yang terukur lebih jelas. Bentuk kerjasama dapat dipertimbangkan jika Anexpo memenuhi standar profesional dan administratif. Yang keempat, keputusan akhir belum dapat ditetapkan sebelum dokumen lengkap itu diterima. Jadi untuk sementara rekomendasi saya adalah melanjutkan ke tahap klarifikasi lanjutan. Namun kita tetap harus menahan keputusan final. Saya setuju dengan Bapak, kita masih membutuhkan proposal final yang lebih rinci. Saya sepakat, selama belum ada breakdown biaya yang jelas, kita belum bisa melakukan analisis anggaran. Jadinya memang perlu dilakukan klarifikasi lanjutan sebelum kita bisa memberikan keputusan final. Dari sisi program saya sangat terbuka, tetapi tetap menunggu kepastian bentuk kegiatan. Operasional juga siap selama Anexpo dapat memenuhi standar teknis. Baik, rekomendasi sementara lanjut klarifikasi belum ada keputusan final. Jadi maka dari itu kenapa saya mengadakan rapat yang cukup penting, rapat internal kali ini, karena kita tidak bisa menerima asal saja. Walaupun kita itu event yang cukup besar, dari kampus juga yang cukup ternama, kita tidak bisa langsung menerima. Banyak pertimbangan-pertimbangan agar tidak ada kerugian antara kedua belah pihak, pihak Anexpo dari kampus Politeknik Jakarta dan pihak tentunya dari BCA itu sendiri. Lalu kita akan masuk ke slide terakhir. Baik. Ya, siap. Ada slide yang tidak bisa dibuka. Oke, baik, mungkin saya jelaskan saja ya. Untuk di akhir ini kita boleh masuk ke penutup. Namun sebelum saya simpulkan, mungkin dari divisi sekretaris kepada Ibu Kinan, saya minta untuk membacakan ringkasan notulensi hasil dari rapat kita kali ini agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan mengetahui output dari rapat pada kali ini. Kepada Ibu Kinan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya membacakan ringkasan notulensi rapat pembahasan proposal Anexpo. Jadi di sini ada latar belakangnya. Jadi yaitu rapat membahas proposal kerjasama Anexpo serta menilai manfaat, risiko, dan kesiapan tiap divisi sebelum menentukan langkah lanjutan. Nah, di sini juga ada pembahasan utama yang disampaikan oleh Anexpo, yakni relevan dengan literasi finansial mahasiswa, peluang branding melalui booth dan mini class. Terus selanjutnya ada kekurangan proposal, yaitu belum adanya detail teknis termasuk jadwal, layout, operasional, keamanan acara, serta data peserta dan rincian biaya. Selanjutnya itu ada evaluasi tiap per divisi. Yang pertama itu ada dari manajer CSR, yaitu mahasiswa sangat
sangat berpotensial untuk edukasi finansial dan perlu kepastian agenda. Yang kedua itu ada dari program development of officer, harus ada konten siap, perlu durasi dan format kelas. Terus yang ketiga ada dari finance and compliance. Poin yang paling penting untuk perlu diperhatikan lagi yaitu verifikasi, kredibilitas dan MOU, serta biayanya yang belum jelas. Terus yang terakhir operasional koordinator, yaitu membutuhkan informasi VIC, kebutuhan booth, akses listrik dan estimasi jumlah peserta. Selanjutnya itu ada pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan selain sudah disiapkan, yaitu yang pertama kita perlu tahu berapa durasi sesi yang mereka minta untuk mini class BCA. Yang kedua itu mekanisme load in dan load out untuk booth BCA. Yang ketiga itu ada bagaimana sistem pelaporan sponsor. Nah ini tuh harus wajib dicantumkan. Dan yang terakhir itu ada rincian biaya serta timeline acara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kinan atas penjelasan atau rangkuman yang telah kita diskusikan pada hari ini. Dengan demikian, rapat internal perusahaan atau saya ulangi, rapat internal pembahasan proposal antara BCA dan AN Expo ini resmi saya tutup. Terima kasih atas kontribusinya kepada seluruh tim. Selanjutnya kita akan menunggu nih dokumen lengkap dari Politeknik Kebijakan atau AN Expo itu sebelum kita membuat keputusan final yang akan kita ambil nantinya. Mungkin saya Dimas Aditya Permana selaku pembawa materi dan moderator mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.